Ada komentar dari Pak Bambang Rais ya mengenai video saja yang membahas tentang Ganjar ya. Komennya begini ya. Ganjar orangnya baik tapi salah ya. Gubernur hukum pemerintahan katanya tidak boleh membuatan keputusan melebihi kewenangannya. Itu wewenang presiden. Inilah gubernur dari partai, ngomongnya aja belepotan Pak ya, ngomong aja belepotan Pak Gini Pak ya, yang disebut Bapak itu Pak Ganjar katanya nggak boleh membuat keputusan tentang sarana olahraga ini ya. Hak Ganjar itu melebihi kapasitas katanya presiden ya. Pak Bambang begini ya, olahraga itu ya apalagi di sebuah daerah ya, apakah Bapak bisa membedakan antara sarana olahraga dengan bilateral ya? Bedakan mana sarana olahraga dan bilateral. Antara penolakan ya olahraga itu karena sarana olahraga ada di daerah, seorang kepala daerah itu berhak menolak itu ya, berhak menolak itu siapapun kepala daerahnya karena akan dilaksanakan di daerah tersebut ya, harus paham. Karena apa ya, mungkin bisa bersangkutan dengan keamanan dan lain-lain, itu hak seluruh kepala daerah yang memutuskan. Namun memang ada kesalahan buat Ganjar karena tidak konfirmasi minta pendapat dulu kepada Bapak Jokowi. Biasanya Bapak Jokowi kalau diajak konfirmasi memberikan masukan ya, tidak salah langkah. Nah ini ya wewenang itu ya Bapak Bambang ya, memang wewenangnya hak kepala daerah karena sarana olahraga itu dilaksanakan di daerah tersebut, bukan melebihi kapasitas presiden. Alah cuk, lo aja komentarnya aja ngawur itu baca tuh ya. Harus bisa membedakan antara sarana olahraga di daerah dengan urusan bilateral bro ya. Gimana sih nih, lu siapa pendukung PDI juga ya, harus tahu kita ya bisa membedakan. Ini akan terus diiniin. Kemudian Bapak Jokowi juga sudah mengeluarkan ini tidak boleh dibawa ke sarana politik. Apa yang tidak dibawa sarana politik oleh kadrun ini? Kentut pun saya bilang dijadikan politik sama mereka ini saat ini bro ya, begitu ya. Tapi kalian harus tahu ya, harus tahu masalah sarana olahraga karena haknya seorang kepala daerah, gubernur yaitu Ganjar menolak ya apa namanya itu tim sepak bola U20 dari Israel. Jadi kita harus paham bro, bedakan mana olahraga, sarana olahraga itu. Iya betul kata Bapak Jokowi, bisa harus membedakan itu. Namun kadrun Bani Zotot ini ya tidak bisa membedakan, harus dicampur adukkan. Apa sih yang saya simak mengenai yang namanya apalagi si ompong itu, siapa namanya, Nobel Pak Mukmin ya, semua ujungnya Bapak Jokowi juga yang diiniin, yang disalahkan ini keinian pemerintah, pasti ujung-ujungnya Bapak Jokowi. Makanya saya bilang apa sih yang tidak berujungkan Jokowi yang disalahkan oleh Zotot ini ya, kentut pun pastinya lain Jokowi, harus tahu ya. Nah namun prinsip saya biang keroknya tetap ya orang-orang DPP partai PDIP ya, orang-orang DPP partai ya, biang keroknya itu salah satunya. Karena apa ya, statement yang dibuat oleh
Sekjen DPP dulu, ingat nggak, untuk mencari celah ya kesalahan Pak Ganjar, karena Pak Ganjar ya susah dicari kesalahannya di dalam partai tersebut ya. Pak Ganjar susah dicari celah kesalahannya di dalam partai tersebut. Maka dulu pernah dikeluarkan oleh Mak Banteng nih ya, jangan kalian menjadi manuver ya, hak pilih calon presiden itu adalah saya. Begitu kan kata Mak Banteng bro ya, masih ingat belum pikun kan kalian semua? Ya, kalian jangan menjadi manuver ya, yang menentukan capres dan cawapres itu ketua umum, itu kata Mak Banteng bro. Ingat itu. Maka dikeluarkanlah oleh yang namanya ya orang-orang sekjen DPP partai tersebut apa sih prestasi Ganjar, supaya Ganjar itu digonjang-ganjingkan prestasinya. Nah, termasuk Ajeng Cute 16 prestasinya Ganjar gak ada, termasuk Macan Utara itu dulu ya. Apa sih prestasi Ganjar? Karena digorengnya oleh sekjen DPP partai PDI itu sendiri untuk mencelakai yang namanya Ganjar. Nah, selanjutnya bro. Di dalam momen sarana olahraga inilah, karena Petamburan itu menolak orang yang pertama kali Israel dikaitkan dengan agama, dikaitkan dengan Jokowi, pokoknya udah deh, udah kayak gado-gado. Ya itu udah kayak gado-gado, pokoknya campur aduk kan. Maka kesempatanlah Mak Banteng untuk mencari celah kesalahan Ganjar, dibisikinlah sama seseorang ya, Jar lo harus nolak itu. Nah, kesempatan dong dalam kesempitan ya. Nih Pak Bambang ya, yang namanya hak penolakan kepala daerah itu hak Ganjar, nggak ada urusannya dengan kepemerintahan pusat, wewenang presiden dan sebagainya latel. Ya, lo aja komen aja belepotan, pinter banget nih ya Bapak ya. Nah itu bro ya, tetap kalian harus ingat statementnya pada waktu itu ya. Yang namanya Mak Banteng ngamuk-ngamuk ya, karena apa, elektabilitasnya si Ganjar ini tinggi ya. Kalian jangan jadi manuver penentuan yang namanya capres dan cawapres itu adalah ketua umum. Nah itu seperti itu bro, masih belum pikun kan penonton seluruh rakyat Indonesia dengan kata-kata tersebut. Ya harus itu, antum-antum itu jangan bahlul-bahlul banget. Kenapa sih ya? Inilah yang sebuah kesempatan banget Mak Banteng agar menjatuhkan elektabilitasnya Ganjar, supaya ada seseorang yang dicalonkan ya, entah itu saudaranya, entah itu anaknya, ya kalian udah tau lah ya, pasangan yang namanya Prabowo ya, untuk melawan Anies. Juga kalau begitu Anies menang gitu caranya, karena ada hubungan keuntungan suatu hal yang tertentu bro. Emang kita nggak tahu? Jangan diremehkan mak-mak yang kalian sebut ini lampir segala macam ini. Indonesia harus banyak-banyak lampir model begini bro. Ya Tuhan yang Maha Kuasa ya Rob, ya lahirkanlah lampir-lampir seperti saya ini ya, yang ya powernya ngalahin saya ya, maunya saya 10 orang lagi. Biar kadrun ini ya nyap-nyap. Ya tepuk tangan dong ya buat Mak Lampir yang katanya kadrun. Ingat ya Pak Bambang ya, tentang statement Anda yang bilang kalau Ganjar melebihi wewenang dari presiden. Oh keren ya, ngomong aja lo kayak makan terasi. Ngomong ya, mudah-mudahan tuh yang komen ya sebut lampir-lampir masih hidup ya. Ya Allah, ya turunkanlah lagi lampir-lampir yang lebih ganas lagi dari saya, 10 orang saja di media sosial. Salam waras drone ya, selamat mendengar ya.